Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama Preza Desmadona dengan NIM 193141073 dan yang kedua saya sendiri yaitu Fadila Nur Aulia dengan NIM 193141083 akan mempresentasikan materi mengenai media pembelajaran PKN di MI. Nah, untuk lebih jelasnya simak penjelasan berikut. Perkenalkan, nama saya Preza Desmadona dengan NIM 193141073. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian media pembelajaran. Istilah media pembelajaran berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Pengertian umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Pengertian media pembelajaran antara lain disampaikan oleh beberapa pakar pendidikan, yaitu Mulyani Sumantri pada tahun 2000, menuliskan, menurut Brinks tahun 1970, ialah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang peserta didik untuk belajar. Contohnya buku, film, kaset. Menurut Aristo Rahardi pada tahun 2003 menuliskan menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan atau AECT, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu baik berupa fisik maupun teknis dalam proses pembelajaran yang dapat membantu guru untuk mempermudah dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Materi selanjutnya adalah peranan media pembelajaran. Ada beberapa peranan media pembelajaran menurut Ahmad Rohani pada tahun 1997, diantaranya adalah 1. Media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran mengatasi batas-batas ruang kelas. Yang ketiga, mengawati benda yang terlalu kecil. Yang keempat, mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang kelima, mengamati suara yang halus untuk didengar, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam pembelajaran adalah memperlancar interaksi guru dan siswa, dengan maksud untuk membantu siswa belajar secara optimal. Secara khusus, manfaat media pembelajaran dikemukakan oleh Kemp dan Dayton pada tahun 1983. Antara lain adalah 1. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih interaktif. Yang keempat, kualitas belajar siswa dapat lebih ditingkatkan. Yang kelima, proses pembelajaran dapat terjadi di mana-mana saja dan kapan saja, dan lain-lain. Perkenalkan, di sini saya Fadila Nur Aulia dengan NIM 193141083 akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini dikelompokkan menjadi yang pertama ada klasifikasi berdasarkan perkembangan teknologi. Sells and Glasgow membagi media berdasarkan perkembangan teknologi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada media tradisional dan yang kedua ada media teknologi mutakhir. Nah, media tradisional ini terbagi lagi menjadi ada visual diam yang diproyeksikan, visual diam yang tak diproyeksikan, ada audio, penyajian multimedia, visual dinamis yang diproyeksikan, ada cetak, permainan, dan realia. Kemudian media teknologi mutakhir juga terbagi lagi menjadi media berbasis telekomunikasi dan media berbasis mikroprosesor. Nah, yang selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan kemampuan jangkauannya.
Nah, menurut Sanjaya, media pembelajaran berdasarkan kemampuan jangkauannya terbagi menjadi: yang pertama ada media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak. Kemudian yang kedua ada media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu. Klasifikasi yang ketiga yaitu berdasarkan alat indera yang digunakan. Nah, di sini media terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu media visual. Dapat diartikan segala jenis media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat diamati oleh indera penglihatan. Nah, contohnya ada gambar, foto, sketsa, diagram, dan lain sebagainya. Yang kedua ada media audio, yaitu segala jenis media yang digunakan dalam membantu pembelajaran yang hanya dapat didengar saja. Contohnya ada suara latar, musik, rekaman suara, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada media audiovisual, yaitu segala jenis media yang digunakan dalam membantu proses pembelajaran yang menggabungkan antara teknik audio dan teknik visual, sehingga dapat menghasilkan media yang dapat dilihat dan didengar. Nah, contohnya ada film gerak, program TV, video, kaset, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ada multimedia, yaitu media yang menggabungkan beberapa unsur media lainnya. Contohnya yaitu media berupa animasi yang mengkombinasikan antara teks, grafik, audio, dan video. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang media pembelajaran PKN-MI. Sebelum kita masuk materi tersebut, kita harus mengerti apa pengertian dari media pembelajaran PKN-MI. Kita artikan dari media dahulu. Media adalah kata jamak dari medium yang artinya perantara. Nah, media sendiri merupakan salah satu dari komponen dalam komunikasi. Kemudian proses pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi atau penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Nah, pesan yang dimaksud adalah materi pembelajaran. Kemudian pengantar sendiri yaitu guru atau pendidik, dan penerimanya adalah siswa atau peserta didik. Kemudian pendidikan kewarganegaraan itu apa? Yang dimaksud pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran PKN-MI adalah suatu proses komunikasi yang mengantarkan pesan berupa materi pembelajaran yang fokus pada pembentukan warga negara yang memahami hak dan kewajibannya dari pendidik ke peserta didik. Yang selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran PKN-MI. Nah, apa saja fungsinya? Yang pertama yaitu media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Nah, setiap materi ajar itu memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Ada yang tidak perlu bantuan media pembelajaran, ada juga yang memerlukan media pembelajaran. Dengan adanya media, siswa akan lebih mudah dalam memahami materi yang dijelaskan oleh guru, sehingga akan mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian fungsi yang kedua yaitu media sebagai sumber belajar. Nah, sumber belajar dapat diartikan sebagai asal dari segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk peserta didik ketika melakukan pembelajaran. Nah, sumber belajar ini dikelompokkan menjadi beberapa kategori, seperti manusia, buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajaran PKN-MI. Terdapat 3 kategori dalam prinsip pemilihan media pembelajaran. Di antaranya yang pertama, tujuan pemilihan. Media yang dipilih ketika akan digunakan harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan pemilihan yang jelas. Kemudian yang kedua ada
Karakteristik media pembelajaran. Nah, setiap media pembelajaran memiliki ciri khas tertentu, baik ketika dilihat dari segi keampuhannya, cara pembuatan, maupun cara penggunaan. Yang ketiga, ada alternatif pilihan. Pada hakikatnya, memilih media merupakan suatu proses membuat keputusan dan berbagai alternatif pilihan. Adapun prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jenis media dengan tepat. Yang kedua, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Yang ketiga, menyajikan media dengan tepat. Yang selanjutnya yaitu tentang dasar pertimbangan pemilihan dan penggunaan media pembelajaran PKN-MI. Media pembelajaran yang dipilih haruslah tepat, maka diperlukan faktor atau kriteria yang harus diperhatikan. Seperti yang pertama, objektivitas. Dapat diartikan, seorang guru ketika memilih media itu harus objektif, sehingga tidak boleh atas kesenangan pribadi. Yang kedua, ada program pembelajaran. Nah, program ini harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada sasaran program. Media yang digunakan harus disesuaikan, yaitu digunakan untuk kelas tinggi atau kelas rendah. Yang selanjutnya yaitu kualitas teknik. Media pembelajaran yang digunakan harus diperhatikan apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Yang selanjutnya yaitu keefektifan dan efisiensi penggunaan. Nah, kalau keefektifan itu berhubungan langsung dengan hasil yang dicapai, kemudian kalau efisiensi itu berhubungan dengan proses pencapaian hasil tersebut. Penggunaan media pada kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media. Yang kedua, persiapan guru. Yang ketiga, persiapan kelas. Yang keempat, langkah penyajian materi dan pemanfaatan media. Yang kelima, langkah kegiatan belajar siswa. Dan yang keenam, langkah evaluasi pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang rekomendasi media pembelajaran PKN-MI. Di sini kelompok kami mengambil salah satu jurnal yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Adobe Flash untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKN oleh Farida Hasan Rahmaibu. Dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil ujian akhir semester 1 mata pelajaran PKN yang memiliki hasil terendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya motivasi dan minat dalam pembelajaran PKN. Selain itu, sumber yang terbatas dan materi yang banyak, sedangkan guru belum menggunakan media berbasis multimedia sebagai penunjang pembelajaran. Padahal di sekolah sudah memiliki ruang komputer yang dapat diakses oleh setiap siswa. Pekerjaan orang tua juga turut berpengaruh, sehingga kurangnya kepedulian orang tua terhadap proses belajar anak di rumah. Nah, berdasarkan hal tersebut muncul ide untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis multimedia dengan menggunakan Adobe Flash. Media ini merupakan software yang dapat digunakan untuk membuat animasi yang disertai gambar, video, teks, bagan, dan suara. Nah, adapun beberapa alasan dalam memilih media Adobe Flash ini karena memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama, hasil akhir file Flash memiliki ukuran yang lebih kecil setelah dipublish. Kemudian Flash mampu mengimpor semua file baik gambar maupun video, sehingga presentasi akan lebih hidup, animasi dapat dibentuk, dijalankan, dan dikontrol. Kemudian Flash juga dapat membentuk file executable atau exe, sehingga dapat dijalankan pada PC atau personal komputer tanpa harus menginstal program Flash. Pengembangan media pembelajaran tersebut telah dilaksanakan peneliti melalui beberapa tahap menurut model waterfall, meliputi analisis atau di sini analisis kebutuhan, kemudian desain, selanjutnya implementation atau implementasi,
Yang selanjutnya yaitu testing atau pengujian. Nah, berdasarkan hasil uji coba dapat disimpulkan bahwa media ini telah layak digunakan walaupun masih terdapat beberapa revisi. Selain itu, setelah dilakukan uji coba dengan peserta didik, menunjukkan bahwa adanya peningkatan nilai setelah menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia dengan menggunakan Adobe Flash ini. Nah, untuk lebih memahami bagaimana gambaran mengenai media Adobe Flash ini, kami menampilkan tampilan dari media Adobe Flash ini. Yang pertama ada gambar opening, bisa dilihat. Kemudian yang selanjutnya ada gambar menu utama. Itu ada juga gambar materi. Ada juga gambar mengenai pengertian. Selanjutnya di sini juga dijelaskan mengenai contoh-contoh, dan yang terakhir di bagian akhir juga diberikan evaluasi. Mungkin sekian presentasi kami hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.